Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansasu. Satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Baik, luar biasa sekali pada kesempatan kali ini kembali bersama dengan Siniar Salam Semansasu. Informasi, motivasi, dan inspirasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Sesi kali ini luar biasa tentunya telah hadir dua sosok istimewa di hadapan saya yang tentunya beliau-beliau ini sudah sangat tidak asing bagi kita, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Soko, Kabupaten Tuban. Langsung saja kami sapa beliau. Yang pertama ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang kami hormati Bapak Nurul Adom Fahrul Rosid, Sarjana Pendidikan. Selamat datang Pak Adom. Terima kasih Mbak Epi undangannya. Iya, luar biasa sekali. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hari ini juga di samping beliau telah hadir juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Langsung saja kami juga menyapa beliau yang kami hormati Bapak Muhammad Solihin, Sarjana Pendidikan. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan hari ini Mbak Epi. Baik, luar biasa. Pak Adom maupun Pak Sol, kita santai saja nih obrolan kita di kesempatan kali ini. Karena kalau sudah berhadapan dengan beliau, jenengan berdua, ada Pak Adom, ada Pak Sol, tentu kita juga akan terkait banyak hal di SMA Negeri 1 Soko. Saya ke Pak Adom terlebih dahulu. Baik. Pak Adom, kalau berbicara secara langsung dengan jenengan, selain sebagai guru mapel geografi di SMA Negeri 1 Soko, terkait jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Adom mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih kegiatan di kurikulum yang nantinya kaitannya terkait dengan kegiatan di SMA Negeri 1 Soko. Seperti apa Pak Adom? Baik Mbak Epi, terima kasih. Di kurikulum di tahun ini, di tahun pelajaran yang tahun 2005-2006 dimulai di tanggal 14 Juli 2025. Dan sebelum itu kurikulum harus mempersiapkan, merencanakan kegiatan selama 1 tahun pelajaran. Dan itu dituangkan dalam dokumen namanya Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, Kurikulum Satuan Pendidikan itu memuat semua kegiatan-kegiatan atau merencanakan semua kegiatan-kegiatan di sekolah, baik di kekurikuluman, kesiswaan, sarana dan sebagainya, karakter, semuanya ada di situ, di buku yang namanya Kurikulum Satuan Pendidikan. Tentunya Kurikulum Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2025-2026 sudah menyesuaikan dengan edaran-edaran atau aturan-aturan terbaru dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Pak Abdul Mukti. Pendekatan-pendekatannya, pendekatan pembelajaran mendalam, semuanya sudah kita sesuaikan dengan aturan terbaru. Demikian Mbak Epi. Baik, luar biasa ya. Kalau boleh dikatakan bahwasanya kurikulum satuan pendidikan atau KSP itu kayak jadi rohnya sekolah begitu Pak Adom betul, ya. Mbak Epi, betul. Kalau tadi Pak Adom sudah menyinggung adanya dengan kegiatan kesiswaan, sarana dan seterusnya. Mumpung ini di samping Pak Adom juga ada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Boleh saya bergeser ke Pak Solihin. Pak Sol, mungkin bisa disambung tadi pernyataan dari Pak Adom yang menyatakan adanya pengembangan kesiswaan atau mungkin lebih ke karakter siswa. Seperti apa yang saat ini sedang diprogramkan di SMA Negeri 1 Soko? Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan yang sampaikan tadi, bahwasannya kami dari tim kesiswaan sebelum ke tahun pelajaran baru ini ada kegiatan SPMB Mbak. Perlu kami sampaikan juga bahwasannya di tahun ini alhamdulillah di SMA Negeri 1 Soko dipercaya penambahan pagu, ya kan? Yang dulunya itu rombelnya 7. Alhamdulillah sekarang dapat 8 dan semua tahapan mulai tahap 1, 2, 3 dari semua tahapan ini alhamdulillah di SMA Negeri 1 Soko terpenuhi. Alhamdulillah. Dengan jumlah pagunya berapa Pak? Pagunya per kelasnya 36 sehingga totalnya 288. Angka yang tidak sedikit ya Pak ya? Ya lumayan besar Mbak itu. Akhirnya alhamdulillah semuanya terpenuhi. Kemudian untuk kami dari tim kesiswaan untuk bagaimana menyikapi awal tahun ini, tentunya kami dari tim kesiswaan menyiapkan beberapa kegiatan yang untuk mendukung kegiatan di sekolah terkait dengan pembiasaan karakter di sekolah.
Yang sudah berjalan Mbak Epi ya di Iya. sekolah negeri SMA Negeri Soko ini, yang pertama di SMA Negeri 1 Soko ada piket Pak. Pertama ada piket. Piket. Bapak Ibu guru dari anak OSIS, MPK dan DA semuanya bersinergi untuk dibentuk tim piket untuk menyambut kedatangan seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Soko. Selain itu pembiasan karakter yang ada di SMA Negeri 1 Soko yang sudah rutin itu ada istighosah setiap Tiap Jumat hari, pagi. oke, Jumat. Jumat Berarti pagi. jam ke-0 ya Pak Asal ya? Jam ke-0 jam 6.15 insya Allah sudah mulai. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih mulai tahun 2015. Berarti 10 sekitar tahun ya? Oh iya, sudah 10 tahun ya? Iya. Ya, itu yang sudah pembiasaan sudah berjalan di SMA Negeri 1 Soko. Baik, Pak Solihin, tadi Pak Ondo menyampaikannya secara umum ke siswa begitu ya. Kalau Pak Sol menyambung dengan piket, mungkin Pak Sol bisa disampaikan piket seperti apa yang disampaikan dan itu terkait dengan karakter siswa. Piket yang saya maksud tadi adalah bagaimana mulai dari Bapak itu menyambut mulai dari gerbang ya. Saya pun selaku kesiswaan alhamdulillah setiap pagi paling tidak 6:30 sudah standby di gerbang memastikan bahwasannya anak-anak kami di SMA Negeri 1 Soko ini ketika masuk di sekolah sudah dalam kondisi rapi dan tentunya tertib, mulai tertib berpakaian, tertib berkendara, tentunya standar yang diinginkan oleh dari pihak kepolisian kita masukkan di sana. Kemudian untuk anak-anak dari OSIS MPK juga Mbak Ibi itu juga ada piket, tentunya porsinya adalah mengatur bagaimana biar anak-anak itu bisa parkir yang rapi di tempat parkir yang sudah disediakan. Selain menimbulkan kebiasaan, akhirnya biar mereka sadar begitu ya Pak Salya. Kalau menyambut di depan gerbang artinya memastikan siswa datang ke sekolah dengan senang hati, disambut dengan senyuman. Makanya kayaknya ini beberapa juga sudah sangat familiar dengan Pak Solihin ketika tiap pagi ada di gerbang, betul Pak Sol ya? Betul. Dan bahkan lucunya gini Mbak Ebi, ada kemarin kayaknya lucu ya. Adanya gini, ada yang kemarin datang ketika SPMB, Pak, masa lupa saya loh, kamu siapa? Masa lupa saya Pak? Ternyata anak itu dulunya di SMP Soko itu sering melihat saya ketika saya piket di gerbang. Ketika dia sekolah SMP melewati Pak Sol, gitu. Sudah familiar wajahnya. Makanya itu. Numpang viral ternyata Pak Sol di sini. Baik, Pak Sol kayaknya sudah begitu menjiwai di kesiswaan kelihatannya. Begitu juga dengan Pak Adom. Saya kembali bergeser ke Pak Adom nih. Pak Adom, mungkin terkait dengan KSP, lah, sudah begitu sedemikian rupa tertata. Ada beberapa hal mungkin yang bisa disampaikan Pak Adom, mungkin terkait hal yang penting atau yang mungkin inovasi terbaru yang sedang maupun baru akan dilaksanakan di tahun ini. Ada Pak Adom? Ada, dan inovasi itu harus kita lakukan setiap tahun Mbak Ebi, terutama di SMA Negeri 1 Soko yang mana kita menuju sekolah adiwiyata nasional. Tentunya harus ada inovasi-inovasi, khususnya adalah inovasi yang ramah lingkungan. Lah di SMA Soko kurikulumnya dinamakan kurikulum hijau. Salah satu cirinya adalah dengan melakukan digitalisasi. Saya pikir bukunya sampul hijau Pak. Kaitannya dengan digitalisasi. Yang awalnya kita membutuhkan banyak kertas untuk beberapa administrasi kita minimalkan penggunaan kertas tersebut dengan digital. Contohnya misalnya terkait dengan jurnal guru yang awalnya dulu membutuhkan berrem kertas, kita minimalkan tidak menggunakan kertas untuk jurnal guru. Kita menggunakan aplikasi sekolah, aplikasi. Dan aplikasi itu adalah di sini adalah Sigma. Dan itu menjawab semua kebutuhan khususnya di kurikulum. Seperti kalau itu, kurikulum sendiri ya Pak Adom, tentu kan Pak Adom sudah banyak mengulik terkait Sigma sendiri terkait dengan kurikulum. Mungkin bisa diceritakan Pak Adom, baik mulai dari guru, mulai dari kelas sampai ke administrasi guru yang lain, di Sigma itu ada apa saja Pak Adom? Untuk guru, tentunya yang pertama kita harus melakukan presensi kehadiran. Daftar hadir presensi kehadiran di Sigma, daftar hadir baik datang sekolah ataupun pulang sekolah. Terus ketika masuk kelas itu kita bisa mengisi jurnal guru. Ketika di kelas, ketika di kelas itu sudah tercantum kita mengajar di kelas berapa, mapelnya apa, sekaligus kita bisa melakukan presensi kepada siswa seperti itu. Mungkin siswa ada yang terkendala perangkatnya, seperti itu ada solusinya Pak Adom? Kalau siswa alhamdulillah untuk anak-anak zaman sekarang itu untuk gawai atau gadget itu sudah ada semua.
kendalanya mungkin ya karena emergensi seperti paketan habis. Kalau Kendala. dari aplikasi sendiri, aplikasinya ini sangat ringan, hampir tidak ada error, artinya macet ini hampir tidak ada. Selama saya menggunakan ini tidak pernah ada kendala sama sekali untuk Sigma, ya? ringan, sangat ringan. Baik. Ada lagi Pak Adom terkait dengan administrasi guru, apa mungkin nanti kedepannya bisa untuk unggah dokumen dan Iya, seterusnya? Bisa di Sigma, Bisa ya, Pak Adom, ya? bisa untuk mengunggah misalnya perangkat modul Betul, itu bisa. iya. Seperti itu. Kan biasanya nih kalau Bapak Ibu guru misalnya nanti perangkatnya kesimpan di dalam dokumen yang lain atau apalagi kalau tercetak nih Iya. pasti bawanya kan berat. Iya, Kalau di betul. Sigma artinya bisa terinclude dalam smartphone masing-masing, Betul. dimanapun berada bisa akses gitu ya. Iya. Heeh. Ini juga bisa sangat nanti juga kaitannya dengan yang sebentar lagi setelah kita akan melaksanakan akreditasi. Nah, kita bisa mengunggah Kapan Pak dokumen- Adom akreditasi? Kalau agendanya sih 2026, Tahun depan. Iya. tahun depan. Dan itu akan sangat membantu sekali ketika kita untuk menginventarisir atau mengelompokkan dokumen-dokumen pembelajaran guru itu kita bisa simpan di Sigma itu. Di Sigma. Nah, nanti pada saat akreditasi kita aja tunjukkan, tinggal klik mana kehadiran, mana jurnal kelas, mana dokumen, semuanya itu ada di Sigma semua. Aman ya Pak Adom, bisa diperoleh datanya sewaktu-waktu ya. Aman bisa. Baik dari perangkat smartphone-nya maupun dari Bisa. web bisa ya. Bisa. Oke, Sangat luar bisa. biasa sekali aplikasi Sigma ini. Baik Pak Adom, ada lagi? Selain dengan Sigma yang terkait dengan kurikulum hijau, tentunya inovasi sekolah lain, terutama di inovasi dalam kelas, Bapak Ibu guru juga selalu didorong untuk mengembangkan kompetensinya, terutama tentang terkait dengan pembelajaran digital, misalnya dengan aplikasi-aplikasi terutama yang dari online, game online, contohnya misalnya ada Canva, ada Quizzes, ada Wordwall, Kahoot dan sebagainya, banyak sekali. Itu untuk menambah variasi Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Dan itu juga bisa meminimalkan anak-anak mengumpulkan dalam bentuk kertas. Kertas ya. Walaupun kita tidak meninggalkan sama sekali, setidaknya kita mengurangi seperti itu. Sudah sangat sejalan dengan program Adiwiyata gitu ya, ya. mengurangi sampah kertas menggunakan betul. dengan beralih ke digital. Baik, saya sambung Pak Adom kepada Pak Solihin. Kalau Pak Adom sudah menyampaikan banyak guru bisa menggunakan mulai A sampai dan seterusnya terkait digitalnya. Kalau ke siswa seperti apa Pak Sol? Apakah juga sudah menggunakan absensi digital atau hal-hal lain Pak Sol? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi selaku kurikulum di kesiswaan juga merasa sangat terbantu dengan adanya Sigma, Mbak Evi. Artinya apa? Seluruh kegiatan di kesiswaan mulai pembiasaan karakter semuanya itu bisa direkam ya. Di Sigma. Mulai absen. Kemudian ada budaya positif, kemudian ada keyakinan kelas. Dan insya Allah yang terbaru itu akan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan itu jurnalnya bisa juga dilihat di Sigma, Mbak Evi. Kalau boleh saya tanya lebih jauh nih Pak Sol, terkait jurnal kayak gitu, apakah siswa secara mandiri menginputkan ataukah guru yang secara langsung memproses beberapa indikator kayak keyakinan, misalnya terlibat, oh ini perilaku positif, artinya mendapatkan poin plus seperti itu? Gini, terkait dengan jurnal yang ada di Sigma kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, baik anak maupun guru itu bisa menginput ya, Mbak. Bisa okay. Dan kontrol tentunya tadi dari Bapak Ibu guru tetap ada kontrolnya nanti. Baik Pak Sol, menyambung dari beberapa hal poin penting dari siswa, mungkin ada hal terbaru yang terkait dengan rekap seperti itu dan nanti terkait dengan karakter siswa, apakah ini bisa masuk dalam karakter apa dan seterusnya, ataukah mungkin terkait dengan proses pembelajaran di akhir semester untuk mengetahui siswa ini dengan kategori sekian seperti itu. Ya tentunya biasanya setiap akhir bulan itu biasanya seluruh Bapak Ibu wali kelas bisa merekap seluruh aktivitas siswanya ya, baik itu terkait dengan kehadiran, budaya positifnya, keyakinan sekolahnya, semuanya itu bisa terekap di aplikasi Sigma. Artinya bisa mengontrol, baik. Artinya gini, contoh ada nama si A itu ya. Dalam satu bulan ini kok ternyata ada skor atau budaya positif atau keyakinan kelasnya kok harus ada tindak lanjut penanganan, itu bisa dilihat dari Sigma itu.
Kalau tadi ada positif, ada yang negatif ya Pak Sol ya artinya. Kalau misalnya nih satu peserta terlibat dengan kegiatan negatif, bisa nggak itu nanti dikejar dengan budaya positif yang lainnya, akhirnya mengurangi nilainya gitu? Sangat boleh. Sangat bisa ya. Ibaratnya sebagai penghapusan dosa Iya, lah. penghapusan dosanya. Sama seperti itu. Jadi nanti dengan budaya positif itu nanti bisa menghapus yang negatif itu. Baik, luar biasa sekali. Tentunya pengembangannya di SMA Negeri 1 Soko terkait khususnya tahun ajaran ini ya Pak Andom ya. Enggak hanya dari sisi akademik, pengembangan mata pelajaran di kelas, mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler. Oh ya, saya mau tanya ekstrakurikuler ke Pak Sol atau Pak Andom nih? Untuk ekstra Oke, Pak Sol. Pak Sol. Sebagai Oke. siswaan, iya. Mungkin diawali Pak Andom dulu. Ekstranya terkait dengan beberapa hal ketika apa yang ada di ekstra dan nanti mungkin pengembangannya di Pak Sol. Ya, kalau saya menjawab di sekolah itu ada intra, Ada ada intra. ada ekstra. Kalau intra itu dari mapel, ada beberapa mapel itu, ada mapel wajib pilihan. Terus ada di sini ada ada pembelajaran proyek dengan 8 dimensi profil lulusannya. Terus ada ekstra. Dan ekstra di sini nanti akan diperjelas oleh Pak Sol. Ekstra adalah untuk menampung atau menyalurkan bakat-bakat siswa yang terpendam. Banyak ekstra di SMA Soko ini didirikan mengembangkan untuk potensi siswa. Iya. Nanti Pak Sol itu yang akan lebih detail. Pak Sol kayaknya ini ekstra sudah tersedia nih. Pak Sol mungkin juga bisa disampaikan inovasi dari ekstra sendiri. Apakah sudah terkait dengan Sigma yang disampaikan di awal tadi atau seperti apa gambarannya saat ini? Oke. Hampir semua ekstra. Kebetulan kalau tidak salah ada 18 ekstra 18, yang wow, berjalan di iya. SMA Negeri Soko, mulai dari kepramukaan, atletik, kemudian yang lain semua sudah terintegrasi di Sigma. Nggih, mulai dari nilai, kemudian kehadiran. Nggih, semua sudah terintegrasi dengan Sigma. Wah, ya tentunya luar biasa ya, begitu hebatnya ya aplikasi Sigma kalau artinya kita bersama-sama menerapkan, dan itu tentunya membutuhkan sinergi bersama, tidak hanya dari Pak Ado sama Pak Solikin berdua saja, tapi keluarga besar SMA Negeri 1 Soko bisa menerapkan bersama-sama dan bersinergi bersama untuk meningkatkan, memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik tentunya. Sangat membantu sekali. Ini ada cerita Mbak Petri dan Sigma. Manfaatnya tidak hanya kita rasakan di sekolah, karena Pak Sol mungkin rumahnya singgahan, jarang sekali bertatap muka dengan warga ketika di off sekolah. Kalau saya kan rumahnya dekat sini saja, itu pasti sering bersinggungan dengan wali murid atau orang tua. Itu ada berapa yang tanya, Pak anak saya namanya ini kelas berapa? Pak anak saya misalnya catatannya di sekolah seperti apa? Dan kita dengan mudah sekali menggunakan Sigma. Itu kalau tidak ada Sigma, pasti kita bingung di kelas apa, kita harus buka Excel, buka data, itu pasti ribet. Tapi ketika ada orang tua yang tanya, Pak anak saya bagaimana di sekolah, kehadiran seperti apa, terus namanya siapa, kelasnya berapa, itu kita langsung buka aplikasi Sigma, itu terjawab semua. Itu sangat memudahkan sekali. Sangat memudahkan. Semuanya. Orang tua menanyakan anaknya. Saya sambung nih Pak Andom, apakah orang tua sudah memiliki akses untuk Sigma itu sendiri? Sebenarnya untuk Sigma itu selain untuk guru, terus untuk murid, juga untuk orang tua. Guru, murid dan orang tua. Cuma kendala di sini terkait dengan orang tua, mungkin ada beberapa yang familiar dengan teknologi, tetapi beberapa juga karena yang namanya orang tua yang mungkin petani, yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi itu akhirnya tanya untuk diminta untuk menggunakan mungkin agak kesulitan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu orang tua bisa memantau kehadiran putra putrinya dengan menginstal juga aplikasi Sigma, sebagian begitu sudah, ya. Sebagian sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Artinya kerjasama atau sinergi kita dari pihak sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar, dan siswa yang sudah menjadi alumni pun pasti akan masih terkenang atau terinstal aplikasi Sigma di HP-nya atau di perangkatnya, begitu ya. Baik, luar biasa sekali Pak Andom sama Pak Sol. Terakhir sebelum kita akhiri obrolan ini, mungkin ada pesan atau kesan singkat yang bisa disampaikan baik dari kurikulum maupun dari kesiswaan untuk siswa-siswi maupun untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Pak Andom dulu atau Pak Sol dulu? Monggo. Kayaknya Pak Andom, Pak Sol dulu. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, pesan untuk murid SMA Negeri 1 Soko, tetap semangat. Belajar, jangan menyerah, ikuti semua aturan yang ada di sekolah. Terus untuk Bapak Ibu GTK tetap mengembangkan diri, fleksibel, adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kayak Sigma ini kan
beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian bisa jadi berkembang, bisa mengakses dan seterusnya, Betul. kayak buku elektronik dan sebagainya. Betul, Ya. ya. Baik, saya bergeser ke Pak Solihin. Monggo, Iya. ada yang disampaikan mungkin. Nggih, terima kasih sedikit yang sampaikan. Mungkin yang untuk kelas 11-12 yang siswa sudah familiar dengan kebiasaan yang ada di Soko. Mungkin spesifiknya adalah yang kelas 10, Mbak. Harapan kelas kami 10. untuk segera menyesuaikan diri dalam semua hal yang ada di SMA Negeri 1 Soko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Obrolan kita tidak terasa telah berada di ujung acara. Artinya kami ucapkan terima kasih yang luar biasa Pak Solihin maupun Pak Adom hari ini telah Sama-sama. menyampaikan banyak hal, mulai dari kebiasaan sampai dengan inovasi yang tentunya itu akan menjadikan SMA Negeri 1 Soko benar-benar pendidikan yang layak, memberikan fasilitas yang luar biasa untuk siswa-siswinya dan bisa mengantarkan siswa-siswi ke dalam versi terbaik dalam hidupnya. Seperti itu ketika disampaikan oleh kepala Mungkin sekolah. ada yang ketinggalan, Pak. Oke, Pak Adom ada Ada yang ditambahkan? ketinggalan. Seperti kemarin yang disampaikan di podcast di senior yang awal, selain inovasi-inovasi digital, kita ada inovasi lagi karena terkait dengan menyiapkan siswa di masa depan. Kita di kelas mulai kelas 11 itu ada penjurusan. Ada kelas F1 sampai F7 dengan ciri khas masing-masing. Dan ada kelas yang namanya kelas F4 itu ciri khasnya kedinasan dan nanti menjadi cikal bakal kelas taruna. Itu yang akan menjadi salah satu Mohon unggulan sekolah kita. Iya. Semoga nanti di tahun berikutnya akan menjadi ciri khas atau unggulan di sekolah kita. Itu baik. Luar biasa sekali. Tentunya dengan harapan yang begitu mulia, semoga Ya. bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk semuanya saja dan khusus nanti kelas 10 ini artinya yang akan menempati kelas taruna. Ya. Amin. Semoga bisa Amin. terwujud dengan baik dan terlaksana tentunya. Baik, terima kasih Pak Adom, terima kasih Pak Solihin. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Amin. Ya, bahagia selalu bersama-sama di keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Terima kasih dan akhirnya senior Salam Seman Sasu cukup di kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seman Sasu. Satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua.